Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal aljabar untuk persiapan TKA Matematika Wajib. Diberikan sistem persamaan berikut. A dikurangi B sama dengan 2, kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian kita punya B dikurangi C sama dengan persamaan kedua. A ditambah C-nya sama dengan 7 ya. Ini adalah persamaan ketiga. Kemudian kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2, maka akan kita dapat di sini A dikurangi B sama dengan 2. Kemudian B dikurangi C sama dengan 1, maka kita akan kurangi saja ya, agar untuk menghilangkan B berarti kita harus tambah. A dikurangi B, A-nya tetap, di sini dikurangi C, 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah persamaan keempat. Kemudian kita bisa eliminasi persamaan yang keempat dengan persamaan ketiga. Eliminasi persamaan ketiga dan 4. Kita punya persamaan ketiga itu A ditambah C sama dengan 7. Persamaan keempat itu A dikurangi C sama dengan 3. Ini bebas ya, mau menghilangkan C atau menghilangkan A. Kita hilangkan A saja dengan kita kurangkan. A dikurangi A habis, C dikurangi negatif C sama dengan 2C. 7 dikurangi 3 sama dengan 4, maka C-nya sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Otomatis kalau kita sudah punya C, kita bisa substitusikan nilai C-nya sama dengan 2 ke persamaan ketiga atau keempat ya, sama saja. Kita keempat saja biar ngitungnya nggak terlalu banyak. Maka A dikurangi C sama dengan 3 katanya. C-nya 2, maka A dikurangi 2 sama dengan 3, otomatis A-nya sama dengan 3 ditambah 2 yaitu sama dengan 5. A-nya sama dengan 5. Berikutnya kita cari yang B-nya. Untuk cari B kita bisa substitusikan nilai A-nya. Substitusi A sama dengan 5 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu berbunyi A dikurangi B sama dengan 2. A dikurangi B sama dengan 2, otomatis A-nya kita ganti jadi 5. 5 dikurangi B sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 5 dikurangi 2 ya, yaitu sama dengan 3. Dari sini kita bisa dapat pertanyaan soal itu 2A dikurangi B. 2 dikali A-nya 5, B-nya 3, 10 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Jawabannya adalah yang A. Domain dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1 dibagi dengan x adalah, jika kita mencari sebuah domain pada fungsi rasional, mungkin kita udah ingat ya bahwa fungsi rasional itu misalkan fx sama dengan px dibagi gx misalkan. Nah, di sini fungsi rasional itu penyebutnya tidak boleh 0. Jadi kita fokus ke penyebutnya saja. Berdasarkan soal itu kan fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x, maka domainnya adalah semua nilai x selain 0. Maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan kurva parabola berikut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait grafik fungsi kuadrat di atas. Berdasarkan fungsi kuadrat di atas, karena dia terbuka ke atas, kalau terbuka ke atas kita tahu ke atas itu berarti nilai A-nya akan lebih dari 0. Kemudian kalau kita lihat fungsi kurva ini, bentuk kurva ini kalau diperpanjang, si kurvanya itu pasti akan memotong sumbu Y. Karena dia akan memotong sumbu Y di positif, maka otomatis C-nya akan lebih dari 0 ya. Berarti ini informasi pertama. Ini yang kedua, karena dia akan terus menerus memotong sumbu Y di positif, maka C-nya lebih dari 0. Yang ketiga, dia punya titik optimumnya atau titik puncaknya. Titik puncaknya itu dia ada di
ada di sumbu X negatif. Karena ada di sumbu X negatif, otomatis XP-nya sama kurang dari 0. Karena XP-nya kurang dari 0, XP itu kan untuk mencari titik puncak pada sumbu X itu kan negatif B dibagi 2A ya, itu kurang dari 0, otomatis B per 2A nya itu akan lebih dari 0. Karena A nya dari awal itu sudah positif, A itu kan lebih dari 0, maka otomatis B nya juga pasti lebih dari 0 juga. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian kita bisa cek untuk cari nilai C nya. A nya lebih dari 0, C nya lebih dari 0, B nya juga lebih dari 0. Maka kalau kita bisa hitung A dikali B, A nya itu kan lebih dari 0, B nya kan lebih dari 0, C nya juga lebih dari 0 kan. Otomatis kalau tiga-tiganya dikalikan, otomatis A, B, C nya pasti lebih dari 0. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Yang ketiga, bahwa A tambah B lebih dari 0. Jelas ya bahwa A nya itu lebih dari 0, kan dari awal A nya lebih dari 0, B nya lebih dari 0. Otomatis kalau bilangan positif ditambah bilangan positif ya makin positif. Maka jawaban yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah benar. Dava dan Lulu masing-masing menabung uang sebesar 20 juta rupiah selama 3 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Kita bisa cek untuk modal awal mula-mulanya, berarti M0 nya sama dengan 20 juta. Kita tulis 20 aja ya, 20 juta rupiah. Kemudian di sini bunganya 10% per tahun atau 0,1 ya per tahun, 0,1 per tahun. Kemudian dia lama menabung selama 3 tahun, berarti lama menabung tuh N ya, lama menabung sama dengan 3 tahun. Berikutnya, Dava menabung di bank yang menerapkan suku bunga tunggal, sedangkan Lulu menabung di bank yang menerapkan sistem bunga majemuk. Selisih total uang yang dimiliki Dava dan Lulu di akhir tahun ketiga adalah, berarti karena modal awal atau tabungan awalnya keduanya sama, maka untuk menghitung selisih uang mereka setelah 3 tahun sama saja dengan menghitung selisih bunga yang didapat selama 3 tahun, ya kan ya. Kita cari dulu bunga yang diperoleh oleh Dava selama 3 tahun. Ini bunga untuk Dava. Untuk mencari bunganya tinggal kita cari modal awal dikali waktu dikali dengan persentase bunganya. Modalnya 20 dikali 3 dikali 0,1 ya, maka hasilnya adalah 60 ya, 60 dikali 0,16 ya. Ini bunga untuk Dava. Ini kita cari bunga untuk Lulu. Untuk mencari bunga untuk Lulu kan kita cari modal ketika selama 3 tahun dikurangi dengan modal awal kan. Nah, kita tinggal substitusi nilai rumusnya, yaitu M0 dikali dengan 1 ditambah I. Ini untuk rumus bunga majemuk ya, pangkat N dikurangi M0. M0 nya kita punya, atau kita sederhanakan dulu bentuknya karena sama-sama punya M0, kita M0 nya kita keluarkan, maka di sini nanti tinggal 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 gitu ya, untuk mempermudah proses perhitungan di akhirnya. Oke, nanti tinggal kita substitusi, berarti M0 nya 20, tinggal 1 ditambah I nya di 0,1, waktunya 3 tahun, maka pangkat 3 dikurangi 1 ya. Tinggal kita hitung 20, 1 ditambah 0,1 itu 1,1, pangkatkan 3 dikurangi 1. 20, 1,1 pangkat 3 itu 1,331 dikurangi 1. Hasilnya adalah 20. Ini berarti 0,331 ya. Oke, berarti bunga yang dimiliki Lulu adalah 6 berarti 6,62 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat selisih bunganya di antara Dava dan Lulu. Maka selisih bunganya
sama dengan 6,62 dikurangi 6, yang hasilnya adalah 0,62. Tadi kan kita pakainya tadinya pakai angka doang ya, tidak memakai dengan hanya memakai keterangan juta, tidak memakai dengan bilangan sebenarnya. Maka kalau kita hitung 0,62 ini adalah 0,62 juta rupiah ya, 0,6 juta rupiah. Atau kalau kita konversi ke dalam bentuk angka, hasilnya adalah 620.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang C. Pada sebuah gedung pertunjukan seni, banyak kursi pada baris pertama adalah 20, maka ini A-nya ya. Suku pertama yaitu A sama dengan 20. Suku keduanya atau U2-nya sama dengan 24. Suku ketiganya 28 dan seterusnya. Otomatis dari sini kita dapat nilai B ya. B-nya sama dengan 24 dikurangi 20. Itu nilai sama dengan 4. Kemudian pertanyaannya, jika dalam gedung tersebut terdapat 15 baris kursi, maka kapasitas total gedung, maka yang dicari itu S ya, S total. Untuk N-nya 15. Maka S15 nya sama dengan 15/2 dikali dengan 2A ya. Rumusnya itu saya tuliskan ulang di sini. N sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Nah, N-nya 15 bagi 2, maka 2A 2 dikali dengan A-nya 20 ditambah N-nya 15, saya tuliskan ulang saja dulu ya, dikali dengan 4. Setelah itu kita hitung 15/2, kita tulis ulang dulu. 2 kali 20 sama dengan 40. 15 dikurangi 1 tuh 14. 14 dikali 4 56 ya. Di sini berarti 15/2, kita tulis ulang. Di sini 56 tambah 40 itu berarti 96. 96 dibagi dengan 2 sama dengan 48. Maka jawabannya adalah 720. Ini adalah jawabannya B. Segitu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini dan bye-bye.